memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, ya, hanya oleh karena kasih setia Tuhan pada saat pagi hari ini kita bisa kembali menginjak hari yang ke-9 tahun 2022. Dan saudara, sinode kita GBI secara nasional mengambil tema tahun 2022 ini, yaitu tahun kesehatan rohani. Ya, tahun kesehatan rohani. Dan bulan yang pertama Januari itu berbicara tentang kesehatan roh, ya, kesehatan roh. Dan kemarin kita sudah belajar tentang membangun apa saudara? Manusia rohani, ya, membangun manusia rohani. Dan pagi hari ini kita akan lanjutkan, ya, topik yang kedua yaitu menyingkirkan penyakit rohani. Karena saudara, ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan dengan mulus. Ada saja tantangan, ada saja hal-hal yang itu kalau tidak diperhatikan dan diatasi dengan baik, itu akan menggerogoti kehidupan rohani sehingga saudara, kita tidak akan bisa membangun menjadi jemaat Tuhan yang tumbuh dewasa. Kita akan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak terus, yang maunya susu terus, saudara, nggak mau diajar dengan makanan yang keras. Itu ciri-ciri orang yang rohaninya tidak tumbuh, tidak sehat, ya. Ada penyakit yang menggerogoti. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menyingkirkan penyakit rohani itu supaya kita bisa mengalami pertumbuhan, kita bisa mengalami kesehatan roh kita. Kenapa saudara? Sinode kita mengambil tema ini karena kita sadar bahwa kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Ya, dengan adanya situasi COVID ini selama 2 tahun ini, bahkan saudara, dengan isu-isu Omikron dan sebagainya ini yang membuat banyak orang semakin khawatir lagi, tertekan lagi, saudara. Maka dibutuhkan kesehatan roh kita. Kenapa yang dibangun manusia roh kita, saudara? Kalau roh kita kuat, saudara, maka dampaknya itu jiwa kita. Jiwa kita tidak akan stres nanti, ya, bulan keberapa, ketiga atau apa, saudara. Itu akan membangun manusia jiwa kita, supaya kita dimampukan untuk menghadapi situasi sesulit apapun. Kalau jiwa kita sehat, maka otomatis, saudara, itu dampaknya kepada tubuh kita. Ya, tubuh kita juga akan mengalami kesehatan. Jadi, saudara, betapa pentingnya manusia rohani kita harus kita bangun. Dan saudara, kita harus menyingkirkan semua penghambat-penghambat untuk membangun manusia roh kita ini. Dan kita akan baca itu dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6. Menyingkirkan penyakit rohani. Mazmur 24 ayat 3 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Saudara dikasihi Tuhan, keselamatan adalah kasih karunia daripada Tuhan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Artinya pemberian dan upaya hasil dari pekerjaan Tuhan, bukan dari jasa manusia. Itu keselamatan yang kita terima, sebagaimana dikatakan dalam kitab Efesus, dikatakan di sana, kita diselamatkan bukan karena jerih lelah kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi oleh karena kasih karunia di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, jadi keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu sekali lagi hanya oleh karena karya Tuhan. Hidup kita diubah menjadi ciptaan yang baru. Hati kita diubah menjadi ciptaan yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, saudara. Itu semuanya karena karya Kristus, bukan hasil pekerjaan manusia.
Kita hanya merespon, menerima itu. Ya, itu namanya kasih karunia, itu namanya anugerah. Semuanya itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Tetapi saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, bahwa untuk kita bisa naik ke gunung Tuhan, untuk kita bisa menghampiri kasih karunia Tuhan, tata kasih karunia Tuhan itu, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara, ternyata itu adalah satu pekerjaan kita. Dan ternyata tidak semua orang bisa menghampiri apa? Gunung Tuhan, tempat kudus Tuhan. Kenapa saudara? Bahwa tidak semua orang bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan atau gunung Tuhan atau tempat kudusnya Tuhan. Tidak bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena apa dikatakan saudara? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Amin. Tuhan kita Tuhan yang maha kudus. Sehingga kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana bahwa kita itu harus hidup kudus. Kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita nggak bisa bersekutu atau menghampiri atau naik ke gunungnya Tuhan. Dan untuk itu saudara, apa yang Tuhan mau agar kita lakukan supaya kita bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa menghampiri Tuhan dan kita bisa menerima segala kasih karunia daripada Tuhan itu saudara. Itu agar kita terhindar dari penyakit rohani tadi. Artinya hidup kita itu benar, hidup kita itu kudus. Tentu itu tadi ada beberapa hal yang firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke rumah Tuhan, yang bisa masuki pelataran Tuhan, rumah Tuhan. Yaitu yang pertama apa saudara dikatakan, ya, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa menyingkirkan penyakit rohani yang akan menghambat, menghalangi kita untuk kita tidak bisa hadir datang menghampiri Tuhan, yaitu kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni. Itu yang pertama yang harus saudara miliki dalam kehidupan saudara. Ya, yaitu menjaga hati nurani tetap murni. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, kata murni artinya itu bersih, jernih. Tidak ada hal-hal yang buruk yang tersimpan dalam hati. Jadi hati nurani yang murni adalah sesuatu yang bersih, yang jernih. Tidak ada hal-hal yang buruk yang tersimpan dalam hati kita. Nah saudara, keadaan hati kita saudara, itu dapat menentukan segalanya. Karena kalau saudara baca dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan di sana, dari hati itu timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 4:23, supaya kita itu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita tetap murni, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati manusia itu sumbernya kehidupan ya saudara ya. Manusia itu terpancar kehidupan, dari hati terpancar kehidupan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab apa? Sebab dari hati itu timbul, dikatakan tadi, segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Bila hati kita bersih, saudara, secara otomatis akan berdampak pula terhadap apa saudara? Terhadap ucapan dan mulut kita.
Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 12 ayat 34b, dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sehingga salah banyak orang mengatakan hanya mulutnya saja yang jahat, tapi hatinya itu sebetulnya apa? Baik. Sering kita dengar gitu kan, itu mulutnya aja itu yang jahat, tapi hatinya sebetulnya itu apa? Baik. Itu enggak cocok dengan firman Tuhan ini, saudara. Tidak cocok dengan Matius 12 ayat 30b. Dikatakan apa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, timbul dari hati. Jadi kalau omongannya itu jahat, hatinya sebetulnya juga jahat, saudara. Ya. Jadi apa yang dikatakan orang itu salah. Mulutnya aja yang jahat tapi hatinya itu baik, sebetulnya enggak, saudara. Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut itu timbul atau meluap dari hati. Jadi kalau omongannya itu selalu menyakiti, saudara, mungkin saudara orang itu sedang mengalami kepahitan dalam hidupnya, sehingga yang keluar itu adalah pahit-pahit. Ya saudara, atau pernah mereka mengalami kekecewaan yang belum selesai, sehingga mereka akhirnya, wah saudara, selalu melontarkan kata-kata yang tidak pernah membangun. Kata-katanya itu menyakitkan, kata-kata itu selalu membuat orang itu saudara, ya, terluka. Jadi karena hatinya yang jahat dan itu meluap di dalam perkataannya. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita, ya, untuk terus menjaga hati nurani kita itu tetap murni. Sebab apa? Kalau kita enggak jaga, saudara, maka hati kita akan bisa menjadi kotor. Ya. Hati kita harus kita jaga sebagaimana ayat firman Tuhan dalam Amsal tadi. Dengan segala kewaspadaan, artinya apa? Kita enggak boleh sembrono, saudara, mengumbar hati kita. Kita harus pagari, kita harus jaga hati kita. Sebab kalau enggak, hati kita akan tercemar, akan dikotori. Dan akhirnya saudara, kita tidak lagi akan peka terhadap Tuhan. Jadi bagi kita yang ingin tetap bisa masuk dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka yang pertama yang harus saudara miliki adalah memelihara hati nurani kita supaya tetap murni. Jika kita melakukan dosa, maka saudara cepat menyesal dan meminta pengampunan dari Allah. Kalau memang kita terlanjur berbuat dosa, maka dosa itu yang akan menghalangi, dosa itu yang akan mengotori, dosa itu yang akan membuat saudara merusak kehidupan rohani kita. Dan untuk itu kalau kita melakukan itu, maka yang pertama yang saudara segera lakukan adalah cepat bertobat, menyesal, mengaku dosa, minta pengampunan dari Allah. Karena itu yang Tuhan sediakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita berbuat dosa, kita mengaku segala dosa, Allah kita Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni, dikatakan apa? Segala, bukan sebagian, segala dosa kita. Dia akan menjauhkan daripada yang jahat. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Jika ada akar kepahitan dalam hidup kita, maka saudara segeralah selesaikan dengan cara lepaskan apa saudara? Pengampunan. Jangan disimpan saudara, kepahitan itu akan merusak hidup saudara. Akan menghancurkan kehidupan saudara secara pelan-pelan saudara. Kalau kita suka menyimpan kepahitan, karena apa? Kepahitan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan saudara, walaupun itu tidak mudah. Harus ada pengorbanan sebagaimana Yesus untuk mengampuni kita, dia harus berkorban. Dia harus mati. Nah demikian juga saudara, kalau kita mau mengampuni, ada pengorbanan yang kita lepaskan. Memang tidak mudah saudara untuk memberikan pengampunan.
Tapi itulah cara yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita ini bisa menyingkirkan penyakit-penyakit rohani yang akan menggerogoti, tidak akan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Yaitu kepahitan dalam hidup kita. Lepaskan itu. Karena apa? Kalau kita gak mau mengampuni, firman Tuhan katakan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14-15 dikatakan, Bapamu yang di surga juga tidak apa, saudara? Mengampuni. Sehingga ketika saudara firman Tuhan dalam pasal 5 ayat yang 23 dan 24 dikatakan di sana, ketika kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan, maka kita harus, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita dengan saudara kita, dikatakan pergilah dulu, berdamailah dulu, setelah itu engkau datang bawa persembahanmu kepada Tuhan. Artinya apa di sini, saudara? Kita mau persembahan ke rumah Tuhan kalau hati kita ada kepahitan, saudara. Persembahan kita, ibadah kita itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan katakan, pergilah dulu, berdamailah dulu. Berikan pengampunan, selesaikan dulu, baru engkau membawa persembahanmu ke rumahku. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Kalau ada kita disakiti dan kita merasa sakit hati, saudara lepaskan pengampunan itu. Ya. Buktinya kalau kita bisa mengampuni apa, saudara? Ketika kita ingat akan peristiwa itu, kita nggak ungkit-ungkit lagi, kita nggak marah lagi, kita nggak emosi lagi, saudara. Kita nggak membicarakan itu terus, saudara. Ya, kan ada orang yang katanya mengampuni, tapi selalu dibicarakan, selalu diungkit-ungkit, saudara. Itu belum selesai, saudara. Ya, kalau sudah mengampuni berarti sudah apa, saudara? Clear. Ya. Ketika mendengar itu, ingat itu, hatinya enggak kehilangan damai sejahtera, enggak kemurungsung, saudara, enggak marah, saudara, enggak emosi. Karena apa? Selesai. Ya. Tapi kalau enggak, saudara, ya baru ada orang nyebut nama itu, ngomong peristiwa yang sama, wah, saudara, langsung, saudara, keluar lagi semua. Ya, yang tersimpan itu keluar lagi. Ya, ini nggak selesai-selesai, saudara. Dan itu akan menggerogoti kehidupan rohani kita, saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita, segera selesaikan, saudara. Karena apa? Sekali lagi firman Tuhan katakan, dari situlah terpancar kehidupan. Ya, oleh karena itu kita harus menyelesaikan semua persoalan yang tidak baik, tidak benar dalam hati kita. Karena apa? Dari hati itu timbul segala sesuatu yang jahat. Ya, kalau tidak diselesaikan. Dan hati itulah, saudara, yang akan membawa kita untuk melekat kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan katakan, singkirkan itu semuanya. Kenapa? Dengan cara demikian, orang tersebut akan bisa menyingkirkan dari penyakit rohani ini. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, firman Tuhan katakan dalam ayat yang berikutnya tadi, ayat yang bagian 4 ayat 2, yang bersih tangannya, kalau tadi yang murni hatinya, yang kedua sekarang menjaga perbuatannya, yaitu dengan apa? Yang bersih tangannya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itu ayat yang keempat dan ayat yang keempat, ya. Saudara, selain kita harus menjaga kemurnian hati kita, maka Tuhan pun menginginkan agar orang percaya adalah orang yang bersih tangannya. Ya, yang bersih tangannya, maksudnya apa di sini? Jangan melakukan perbuatan yang kotor atau perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jadi tangan yang bersih bicara tentang perbuatan kita, tindakan kita. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan kotor. Ya. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Saudara, jadi harus menjaga perbuatan kita, tingkah laku kita, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kelakuan kita, supaya tetap bersih, tetap sesuai dengan firman Tuhan.
Tidak ada cara lain, saudara. Cara menjaganya yaitu hanya dengan satu, yaitu apa? Dengan firman-Nya. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 9 dikatakan apa, saudara? Dengan apa orang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Dengan firman-Nya. Ayat 11 dikatakan, hatiku dipenuhi dengan firman sehingga aku tidak melakukan perbuatan dosa. Hatinya dijaga dengan firman Allah. Dipenuhi dengan firman Allah. Hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, sehingga dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita dan suluh. Artinya apa? Sebagai penuntun. Terang itu menuntun kita. Suluh itu menuntun kita sehingga kita enggak jatuh, supaya kita enggak tersandung. Kalau kita punya firman. Jadi kalau kita enggak punya firman dalam hidup kita, saya pastikan saudara akan tersandung-sandung dalam kehidupan saudara, sehingga pada akhirnya saudara akan jatuh dalam dosa. Kalau kita enggak punya terang dalam hidup ini, enggak punya suluh, saudara. Satu hari, saudara, tapi sekarang puji Tuhan jarang ya listrik mati di Perumu, saudara. Dulu itu seringkali kalau hujan dikit aja langsung apa, saudara? Mati, saudara. Malam-malam saya kaget, anak-anak teriak, saudara. Karena ada anak-anak yang takut gelap gitu kan. Kaget gitu, saudara. Nggak taunya gelap begitu. Buru-buru gitu, wah, saudara. Ya, pintu ditabrak, jebrak gitu. Saudara, ya lumayan sakit, saudara. Ya, karena apa? Gelap, saudara. Nggak tahu itu. Namanya pintu ditabrak aja, saudara. Apalagi bangun tidur begitu kan masih kesadarannya kurang penuh begitu, saudara. Apalagi dengan teriakan anak itu, saudara. Wah, saudara. Dengan gerak cepat lari, jeblok gitu, saudara ya. Sebab kalau ada pintu, ada terang begitu, saudara. Wow, ini pintu ini nggak perlu ditabrak, saudara. Saudara, kenapa sih, saudara? Banyak orang hidupnya tersandung, jatuh, dan akhirnya hancur, saudara. Karena hidupnya tidak dijaga, hidupnya enggak diisi, enggak diwarnai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya saudara terus setia mengikuti Aba, tapi bukan sekedar dibaca, saudara, direnungkan, kemudian minta untuk saudara diberikan kekuatan untuk melakukan setiap firman yang saudara renungkan setiap pagi, 2 pasal itu, saudara. Sebagai apa, saudara? Sebagai penuntun langkah saudara. Sehingga kalau saudara mungkin semalam sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik, misalnya saudara karena ada orang yang selalu mengganggu hidup saudara, ya saudara punya pikiran-pikiran yang tidak baik mungkin saudara, punya rencana-rencana yang tidak baik mungkin saudara, tapi dengan berkat merenungkan firman Allah itu saudara, sudah diterangi hati saudara, pikiran saudara, sehingga saudara dinyatakan itu enggak baik. Ada larangan yang Tuhan berikan pada pagi hari itu. Dan saudara akhirnya mentaati firman Tuhan itu dan saudara gagal untuk berbuat dosa, saudara. Jadi yang kedua, saudara, menjaga perbuatan kita supaya tetap sesuai dengan firman Allah. Untuk itu tidak mau kita harus merenungkan dan menjaganya dengan firman itu sendiri. Karena firman itu kebenaran, tidak ada yang benar selain kepada firman itu sendiri, saudara. Nah, kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka hidupmu tidak berdosa, saudara. Kita berdosa itu karena kita menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, saudara, pertahankan terus dan jaga semangat saudara untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sesibuk-sibuknya saudara, berikan waktu secara khusus untuk firman Tuhan. Karena itu yang akan menuntun langkah-langkah saudara, akan menuntun hidup saudara dengan benar, dengan baik. Sehingga engkau bisa naik ke gunung Tuhan, engkau bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan segala jerih payahmu, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan kembali dengan apa, saudara? Sia-sia. Itu 1 Korintus dikatakan di sana, saudara. Jadi jaga perbuatan saudara, jaga hati saudara. Sehingga demikian saudara, saya percaya saudara dikasih Tuhan. Setiap jerilah saudara, sekali lagi, hujan-hujan semacam pagi ini tadi saya bilang, waduh, ini jamnya anak-anak Tuhan untuk berangkat ke ibadah, hujan deras begitu, saudara ya. Ya, tapi puji Tuhan, ya, saudara,
Ya, hujannya berhenti, walaupun mungkin di tempat lain belum berhenti, tapi saudara ada di tempat ini. Saudara, ada satu semangat untuk menghampiri Tuhan. Kemudian, saudara, yang ketiga, yaitu menjaga keintiman dengan Allah. Cara menyingkirkan penyakit rohani yang pertama tadi, kita terus menjaga hati nurani kita tetap murni. Yang kedua, menjaga perbuatan kita supaya tetap sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, menjaga keintiman kita dengan Allah. Sebagaimana dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, dalam ayat yang ke-6. Saudara, orang percaya yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya akan selalu mencari Tuhan. Ini saudara perhatikan, orang yang percaya, yang selalu merindukan Tuhan, dia akan selalu saudara mencari wajah-Nya. Saudara pernah jatuh cinta ya? Pernah enggak? Pengennya setiap hari apa saudara? Apa? Ketemu ya. Pengennya setiap hari itu ketemu, ngobrol gitu. Karena rindu. Pengen ketemu saudara. Ketemu sudah 2 jam, kayaknya itu baru 2 menit saudara ya. Ya. Kalau belum diusir sama orang tuanya belum pulang saudara. Kenapa? Asik gitu ya. Obrolnya itu ada aja yang diobrolin saudara. Tapi setelah nikah apa saudara? Iya, nggak bisa begitu ya. Ngobrol apa aja nggak ada saudara ya. Mungkin juga karena capek juga saudara ya. Tapi ketika pacaran itu yang diobrolin itu ada aja, materinya itu nggak pernah habis saudara. Ya. Habisnya kalau sudah diusir tadi. Udah malam nak, besok lagi. Saudara, kenapa? Karena dia rindu, sehingga dia selalu ingin mencari wajah-Nya. Nah, orang yang selalu mencari wajah Allah, orang yang rindu mencari wajah Allah, yang rindu bertemu dengan Allah, maka saudara, saya percaya, saudara, kalau ini betul-betul orang yang sehat rohaninya, dia akan berusaha untuk hidup selalu menyenangkan Allah. Dia ingin selalu menyenangkan. Ingin menyenangkan dan menyukakan hatinya Tuhan. Dia akan berusaha untuk menghindar dari penyakit rohani yang akan mengganggunya. Saudara, ini orang yang betul-betul rindu dan orang yang mencari wajah Tuhan, yang ingin terus membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Dia akan sadar bahwa dia harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menghindar dari penyakit rohani, yaitu perbuatan dosa. Sebab dia tahu, kalau ada dosa sedikit pun atau rencana sedikit pun, Allah itu enggak layak, Allah enggak dengar, Allah enggak berkenan. Ya. Oleh sebab itu saudara, memang sekali lagi untuk hidup kudus tidak mudah. Ya, hidup kudus tidak mudah, saudara. Kalau untuk hidup berdosa itu begitu mudahnya. Sebagaimana seringkali saya kabarkan, untuk membangun rumah itu susah lama, tapi untuk menghancurkan rumah itu hitungan detik bisa nggak saudara? Dengan cara sekarang ini, saudara, gedung-gedung yang bertingkat luar biasa itu dalam hitungan detik itu langsung bruk, saudara, hancur berantakan. Ya. Oh, demikian juga untuk membangun kehidupan manusia roh kita itu nggak gampang. Ada saudara pengorbanan, ada kerja yang itu nggak mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mau, saudara, kita tahu bahwa ada seorang penolong pribadi kita yang dengan setia mendampingi kita. Dia namanya Roh Kudus Parakletos yang ada di samping kita untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita ketika kita, Tuhan, aku minta tolong. Maka dia hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita.
untuk memampukan kepada kita. Nah, seringkali kita kenapa nggak mau menerima pertolongan Tuhan, saudara? Karena kita cuekin aja, saudara. Kita biarkan saja dan kita merasa mampu. Kita merasa bisa untuk melakukan itu. Bahkan saudara mungkin berpikiran kita sendiri dan mengesampingkan Dia. Sehingga saudara, sering kita merasa letih lesu dan kita merasa nggak mampu sama sekali akhirnya. Dan itu nggak sadar juga kalau dia nggak mampu, saudara. Dan nggak mau datang kepada Tuhan. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya seorang penolong yang luar biasa, yang begitu setia. Dia Parakletos, dia ada di samping kita, saudara. Dia tidak jauh dari kita, dia senantiasa ada di tengah-tengah kita, saudara. Memang dia bukan otoriter, saudara. Dia itu memberikan kebebasan penuh kepada kita. Selama kita merasa bisa, ya dia tenang aja, saudara. Tapi dia nggak jauh dari kita, saudara. Dia dekat dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Ada di samping kita, kemanapun kita berada, dia ada di sana. Sehingga kita melakukan perbuatan dosa, karena dia ada pribadi, dia bisa sedih nggak, saudara? Dia sedih, saudara. Dia sedih. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan sia-siakan. Jangan biarkan dia. Libatkan dia dalam hidup kita. Ya, libatkan dia. Seperti saudara, seperti Nuh dan siapa? Yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan. Satunya siapa? Henoh, saudara. Nuh dan Henoh mendapatkan kasih karunia Tuhan luar biasa. Karena apa? Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Maksudnya apa hidup berjalan sama Tuhan? Ya. Jadi dia itu menyamakan jalannya sama Tuhan, saudara. Bukan Tuhan menyamakan jalannya dengan kita. Seringkali, saudara, orang itu membalikkan, saudara. Hidup bersama Tuhan, berjalan sama Tuhan itu artinya apa? Tuhan harus berjalan sama saya. Saya kemana pergi, Tuhan menyertai saya. Enggak, saudara. Maksudnya berjalan bersama Tuhan itu kita mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan kemana pergi, ya kita pergi ke situ, saudara. Ya, bukan sebaliknya. Tuhan harus menuruti kemauan kita. Enggak, kita harus menuruti kemauannya Tuhan. Itu namanya hidup bergaul atau berjalan bersama Tuhan. Artinya bergaul di sana itu berjalan terus menerus bersama Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Henoh, dia diangkat hidup-hidup. Nuh dilepaskan dari apa? Dari bencana besar, banjir besar, diselamatkan. Ya, saudara dikasih Tuhan, demikian juga, saudara, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, saya percaya, saudara, ya COVID-19, ya walaupun kita mengalami mungkin, saudara, tapi kita tidak akan dihancurkan olehnya. Kita akan ditolong oleh Tuhan sehingga kita diselamatkan dari penyakit COVID dan kita dihindarkan dari penyakit COVID, bahkan dampak-dampaknya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Sekali lagi, orang yang bergaul intim dengan Tuhan mendapatkan kasih karunia-Nya, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, saudara, di tahun 2022 ini, mari kita bangun manusia rohani kita, saudara. Kenapa? Itu akan menentukan bagaimana keadaan hidup kita. Kita akan dimampukan untuk bisa menghadapi situasi sulit apapun. Kalau manusia roh kita ini kuat, kokoh, sehat. Jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Dan kalau semuanya sehat, saudara. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 3 di sana, kalau nggak salah dikatakan di sana. Semuanya dalam keadaan baik. Dan saya berdoa jemaat di GBI Raja Wali ini. Semuanya dalam keadaan baik-baik, tapi syaratnya tadi manusia rohnya harus sehat. Oleh karena itu jangan malas-malas, saudara. Ya, mari tingkatkan semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, jangan takut-takut menghadapi apapun dalam situasi ini. Karena kalau Tuhan menyertai kita, siapa sih lawan kita? Corona, Omikron, saudara, Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu. Saudara, oleh karena itu, mari saya mengundang saudara
baik yang ada di tempat ini maupun di rumah saudara. Jagalah hati saudara supaya tetap murni. Jagalah perbuatan kita dengan firman-Nya. Dan saudara, terus kita bangun ya persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan. Sehingga saya percaya saudara, kalau ada penyakit yang merusak rohani kita, itu akan dihalau dan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan tetap membangun manusia rohani kita tetap terus berjalan dengan baik. Saudara, walaupun ada tantangan, tapi kalau kita saudara tahu dan sadar akan musuh itu, kita akan siap dan kita menyingkirkan semuanya itu. Sehingga kita akan terus membangun manusia kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita jalani. Sehingga kita akan menjadi manusia rohani yang dewasa, yang sehat, yang kuat, yang akhirnya bisa menghasilkan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan berkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan saya mengundang semua worship leader dan pemain musik untuk datang ke depan. Dan kita akan naikkan satu pujian, basuh aku dengan darah anak domba. Iya. Basuh aku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menolong kami. Bagaimana kami harus bertindak untuk menjalani kehidupan membangun rohani kami. Supaya kami tetap bisa membangun dengan benar. Tuhan tolonglah kami diberi kekuatan untuk bisa menyingkirkan perkara-perkara yang akan merusak Tuhan di dalam kami membangun manusia rohani kami Tuhan. Jagalah hati kami Tuhan supaya tetap memiliki hati nurani yang murni. Jagalah perbuatan kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Dan bawalah kami senantiasa untuk memiliki kerinduan dan satu komitmen untuk membangun relasi yang semakin intim dan melekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, tidak ada satu celah sedikit pun yang kami buat untuk merusak di dalam upaya kami untuk membangun manusia rohani kami dengan perkara-perkara yang menghancurkan dan merusak upaya kami itu Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman Allah, perbuatan-perbuatan dosa kami, hati kami yang tidak beres Tuhan, hati kami yang tidak benar,
Tapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini, tolonglah kami sekali lagi Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjaga hati nurani kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Tuhan tolonglah supaya firman-Mu senantiasa menjadi suluh, menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kami, bagi jalan hidup kami. Sebab tanpa firman-Mu kami akan berjalan dengan kegelapan, dan kami bisa jatuh, dan kami bisa binasa. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah berikan kami senantiasa satu kerinduan untuk senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu, sehingga apapun yang kami buat bukan karena kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Demikian juga Tuhan, tolonglah sekali lagi Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami terus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, kobarkan Tuhan semangat kami untuk kami datang kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kebersamaan, beribadah persekutuan yang Tuhan sudah sediakan di gereja kami ini Tuhan. Tolonglah Bapa, baik dalam ibadah Tuhan Komsel, ibadah WBI, ibadah remaja, dewasa muda, dan juga doa pagi dan juga yang lain-lainnya. Tuhan tolonglah supaya Engkau membawa kami untuk senantiasa hadir di dalamnya, supaya dengan cara itu Tuhan kami terus membangun dan menjaga keintiman kami dengan Tuhan. Bapa, terima kasih meterangkan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, jagalah kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan tahun 2022 ini kami menjadi manusia yang sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui kesehatan yang ada ini Tuhan, kami boleh membangun kerajaan-Mu di kota Cirebon dan sekitarnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, dan Engkau sendiri akan menyediakan dan mengadakan segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan dalam kehidupan mereka, apapun pergumulan masalah mereka hadapi hari-hari ini. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau sanggup menyediakan dan mengadakan segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan di dalam kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, nyatakan itu semua dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Demikian juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada pagi hari ini, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan sukarela Tuhan, maupun persembahan-persembahan yang lainnya yang mereka bawa ke rumah-Mu ini Tuhan, dan juga yang mereka mentransfer melalui rekening gereja ini. Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan dengan berkelimpahan Tuhan, dan jadikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menolong pemerintahan kami sehingga dapat mengatasi Tuhan situasi COVID ini dengan baik Tuhan, sehingga semakin hari semakin berkurang Tuhan jumlah orang-orang yang terpapar maupun yang sembuh juga semakin meningkat Tuhan, sehingga keadaan di negeri kami menangani COVID ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga aktivitas-aktivitas mulai dibuka Tuhan, sehingga perekonomian bangsa kami juga kami percaya Tuhan pulihkan. Tuhan, kami minta Engkau terus menjaga dan memberkati bangsa kami Tuhan, upaya-upaya dilakukan pemerintah kami, dan juga berikan sekali lagi ketaatan kepada setiap seluruh masyarakat yang ada di negeri kami dari Sabang sampai Merauke, untuk dapat terus melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga dapat terus menekan Tuhan angka COVID-19 ini supaya tidak bertambah tapi semakin hilang di negeri kami. Walaupun kami mendengar ada jenis baru Omicron Tuhan, tolonglah Bapa orang-orang yang sudah terpapar yang masuk di negeri kami ini, tolonglah Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kesembuhan dan menjaga mereka supaya Omicron ini tidak berkembang di negeri kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan semua upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami ini. Demikian juga Tuhan untuk kota kami Cirebon Tuhan, Engkau juga memberkati kota kami, Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan. Tolonglah Bapa supaya dapat membawa kota kami menjadi kota yang rukun satu dengan yang lain, yang diberkati oleh Tuhan, kota yang mendatangkan sejahtera bagi masyarakat yang dipimpinnya Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan
Tuhan, pemimpin kami, baik tingkat pusat sampai daerah, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Nah, kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kami menyerahkan perjalanan umat-Mu sampai ke rumah mereka masing-masing dengan sukacita daripadamu Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita akan pulang membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, mulai sejak siang hari ini, pagi hari ini, sampai Dia datang menjemput kita semuanya, di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin.